Di jasa konstruksi. Jasa konstruksi? Iya. Kenapa? Itu berarti nggak ada tidak menerapkan WFH banget ya Pak ya? Kalau dari prosedurnya kan dari yang kita tahu dan dari Satgas maupun Dinkes kan kalau untuk konstruksi memang dia 100%, tapi kan dengan prokes ketat. Perusahaan alat kesehatan. Oh, kesehatan. Kenapa nggak WFH, Bu? Kan udah dijadwal seminggu 2 kali. Kita perusahaan kritikal. Jadi ada kelonggaran untuk masuk seminggu 2 kali. Ada rapat apa piket hari ini? Piket hari ini kebetulan. Hari ini kebetulan ya? Soalnya nggak bisa, sebenarnya sih 100% WFO. Cuman kan ada beberapa kasus yang nggak bisa dikerjain di rumah. Perusahaan distributor gitu. Nggak WFH Mbak hari ini Mbak? Iya. Nggak WFH hari ini? Iya. Hari ini kebetulan mau ada PCR kan dari kantor, jadi harus ikut PCR. Ya, itu pemirsa komentar dari sejumlah warga Jabodetabek, khususnya juga DKI Jakarta yang tetap bekerja meskipun ada PPKM darurat. Memang yang ada kerja di sektor kritikal, tapi ada juga yang katanya piket-piket nih Pak Anies. Alasannya memang perusahaan kami menerapkan WFO, tapi ada pekerjaan di kantor yang tidak bisa dikerjakan dari rumah. Nah, ini gimana Pak Anies memberikan penjelasan ini Pak Anies? Ada yang terpaksa datang ke kantor untuk piket? Semua adalah soal kemauan, dari kemauan bisa dibuat manajemennya. Kemauannya harus dibuat, prioritasnya harus jelas. Prioritasnya apa? Saat ini kita sedang pandemi, karena itu prioritasnya adalah keselamatan. Makanya saya pernah saya katakan, kalau saya ditanya apa kepentingan 3 hal paling utama. Nomor 1 keselamatan, nomor 2 keselamatan, nomor 3 keselamatan. Urusan lainnya baru di bawahnya. Jadi ini bukan kondisi normal, ini kondisi wabah. Lalu Jakarta sedang menjadi, ke seluruh dunia melihat Jakarta. Karena memang kita sedang menyaksikan ada lonjakan kasus luar biasa tinggi. Jadi kalau ada kemauan, manajemen bisa mengatur. Sangat mudah. Dan kita saat ini menyaksikan jumlah kasus yang meningkat amat tinggi. Jadi Mbak Tisa, tadi saya mau sempat tanyakan dari soal rumah sakit. Rumah sakit kita ini IGD-nya saja mengantri. Jadi ini saya berikan gambaran, bisa ditunjukkan, ini saya pasang gambarnya ini. Ini adalah suasana selasar di depan IGD. Coba ditayangkan di situ. Ini IGD di rumah sakit Pasar Minggu. Di sini, di IGD ini adalah selasar depannya. Malam itu saja, itu orang yang mengantri, ini belum masuk kamar, 92 orang mengantri di situ. Lalu nih, ini adalah semula ini adalah satu jalan di depan IGD. Dan ketika depan IGD, saya berikan gambarannya supaya Anda bisa lihat nih. Ini tulisannya nih, IGD instalasi, ini adalah jalan aspal, dan jalan aspal itu dibuka. Kenapa dibuka? Karena diganti dengan keramik, ditutup ininya. Lalu dijadikan untuk selasar, ini pintu masuk IGD. Jadi ini adalah sebelumnya luarnya IGD. Saya ingin mengatakan pada semua, kami menyaksikan dari dekat, ini bukan film, ini kenyataan. Dan tenaga medis di sana bekerja pontang-panting untuk menyelamatkan. Kalau kita tidak sama-sama bekerja, tidak akan bisa ini selesai. Jadi saya tadi menganalogikan begini, seperti atap rumah yang bocor. Kami siapkan ember untuk menampung bocorannya. Tapi tidak bisa embernya terus-menerus dibesarkan kalau bocornya tidak ditambal. Bagaimana cara menambal bocornya? Menambalnya itu pemerintahnya melakukan testing, melakukan tracing untuk menemukan kasus sehingga mereka diisolasi lalu dirawat. Dari sisi masyarakat membatasi kegiatan yang biasa disebut dengan 5M. Jadi dua-duanya jalan, ini cara menambal. Nah, hari ini dengan situasi yang sudah darurat, maka pemerintah mengambil keputusan. Keputusannya adalah seluruh masyarakat beradalah di rumah. Betul. Jangan bepergian kecuali yang kritikal dan esensial. Musuh kita sama, karena itu lupakan seluruh urusan politik, lupakan seluruh urusan perbedaan, lupakan semua urusan. Kita satu komando. Komandonya siapa? Presiden Republik Indonesia. Baik. Bapak Jokowi adalah komandonya. Dan beliau sudah menugaskan kepada Menko Kemaritiman dan Investasi untuk menjadi koordinator PPKM darurat. Kita semua jalankan itu sebagai satu kerja kolektif menyelamatkan rakyat. Jadi
Ini adalah satu kerja bersama. Karena itu saya minta kepada seluruh masyarakat, yuk kita tambal nih bocornya nih. Kita tambah bocor, tapi Fenomena kita juga, ini, gini Pak Anies, kita perlu memang fenomena menambal ini ya, bocor. Ya. fenomena ini itu adalah fenomena yang dihadapi di rumah sakit yang mungkin tidak bisa ditayangkan wajah orang-orang yang sakit itu. Yang nampak adalah wajah di jalan raya, sehingga kesannya kita sedang mengatur pergerakan orang di jalan raya. Bukan, ini adalah gerakan penyelamatan rakyat Indonesia. Ini adalah gerakan untuk membuat kita bisa melewati pandemi ini dan selamat. Saya sudah menyaksikan, Mbak Tisa, dari dekat keluarga-keluarga yang ketika positif, rileks, santai, kami komunikasi dalam hitungan 10 hari sampai 2 minggu, wafat, masuk ICU beberapa anggota keluarganya. Kami ini menyaksikan dari dekat. Nah, jangan anggap ini kemudian sesuatu yang pembatasan kedaruratan itu semata-mata soal mengurangi orang bekerja di Jakarta, mengosongkan jalan. Bukan. Ini adalah menyelamatkan warga. Mari kita di rumah. Oke, mari kita di rumah. Mari kita jauhi aktivitas yang berpotensi untuk terjadi penularan. Ini tidak untuk selamanya, insya Allah. Ini makin cepat ini selesai, syaratnya adalah makin banyak dari kita yang disiplin untuk mengurangi kegiatan interaksi. Itu syaratnya. Pak Anies, salah satu syaratnya adalah disiplin dan bawahi. PPKM darurat. Tapi begini Pak Anies, selain masalah itu juga perlu diperhatikan adalah soal vaksinasi. Ada studi yang menyebutkan bahwa untuk menanggulangi virus COVID-19 ini diperlukan herd immunity, di mana 70% masyarakat sudah harus divaksin. Nah, di DKI Jakarta sendiri, dari total lebih dari 10 juta masyarakat DKI Jakarta ini, berapa yang sudah divaksinasi? Apakah sudah hampir mencapai 70%, Pak Anies? Ya, jadi di Jakarta itu kita mentargetkan 7,5 juta penduduk tervaksinasi di akhir bulan Agustus. Jadi 7,5 juta bulan Agustus, alhamdulillah per hari ini sudah 4,9 juta orang tervaksinasi. Artinya besok insya Allah sudah bisa 5 juta. Jadi kita sudah lebih cepat daripada target. Dan kita sekarang meningkatkan. Bila kemarin kita melakukan sekitar 100.000 vaksinasi per hari, kemudian kita dorong menjadi 200.000 vaksinasi per hari, di mana setiap kelurahan itu melakukan vaksinasi pada 1.000 orang penduduk. Nah, saya ingin mengajak juga kepada semua, mari kita lakukan vaksinasi. Dari temuan kita di lapangan menunjukkan bahwa mereka yang sudah tervaksinasi itu kalaupun terpapar tidak mengalami gejala yang berat, tidak berisiko fatalitas. Karena itu lakukanlah vaksinasi, dan di Jakarta mudah, Anda cukup download aplikasi namanya Jaki. Ini Jaki yang ada tulisannya di sini nih. Ini dia. Jaki. Lalu Anda buka aplikasinya, daftar di situ, dan bisa milih tempatnya, bisa pilih waktunya. Dengan begitu, maka kita sama-sama mempercepat untuk yang biasa disebut sebagai ikhtiar untuk mendapatkan kekebalan kolektif. Nah, inilah cara kita di Jakarta. Tapi sekali lagi, saat ini kita sedang dalam situasi berbahaya. Betul. Dalam situasi yang penuh dengan risiko tinggi. Ya. Karenanya ya vaksinasi kita genjot, tapi jangan kemudian bepergian juga. Kecuali mendesak, kecuali mendasar. Oke, kecuali mendesak, kecuali mendasar, oke, itu tidak apa berpergian, tapi tentunya dengan penerapan protokol kesehatan. Tapi dengan jumlah warga DKI Jakarta yang sudah divaksin hampir 5.000, tadi kalau tidak salah 4,9 juta yang sudah menerima vaksin, kemudian juga terus digenjot, bisa nggak kita prediksiin kapan kira-kira angka positif COVID-19 ini bisa menurun? Apakah sudah sempat berbincang dengan epidemiolog kapan kira-kira Jakarta ini akan kembali angkanya turun, Pak? Yuk kita lihat data sekarang ini. Ini adalah boleh ditunjukkan datanya. Data bahwa saat ini kita di Jakarta ini sedang berada dalam puncak, belum puncak, menuju puncak. Kita belum tahu puncaknya kapan. Karena belum terlihat ada pelandaian. Ini kalau Anda perhatikan di sini, ini belum ada gerakan melandai.
Ini masih naik terus sekarang. Dan apapun langkah yang kita kerjakan, saya tunjukkan di sini nih, ya. Apapun langkah yang kita kerjakan, itu perlu waktu untuk memiliki dampak. Contoh, kita menetapkan kebijakan untuk pembatasan PPKM. di pertengahan Januari, baru 2 minggu kemudian mulai turun. Jadi, kasus yang hari ini muncul sebagai positif, itu tertularnya bisa 10 hari yang lalu. Iya. Kalau mulai hari Senin kemarin kegiatan itu turun, maka angka kasusnya baru akan terlihat 10 hari yang akan datang. Jadi ketika saat ini kita mengurangi kegiatan nih, Senin, Selasa berkurang kegiatannya, tidak kemudian besok terlihat menurun grafiknya, belum. 10 hari yang akan datang baru kasusnya mulai berkurang. Jadi hari ini kasus baru adalah penularan 10 hari yang lalu. Besok adalah penularan 9 hari yang lalu. Jadi kira-kira begitu lah. Perlu waktu 10 hari sampai 2 minggu. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua, kalau kita bertindak hari ini jangan berharap besok terlihat hasilnya. Ini berbeda dengan kita menyetop arus lalu lintas. Menyetop arus air. Begitu pintu airnya ditutup, ya saat itu juga airnya berhenti. Tapi kalau pengendalian wabah, pada saat kita sekarang ini memutuskan untuk mari kurangi aktivitas berada di rumah, perlu waktu 10 hari 2 minggu. Nah, karena itulah kenapa kemarin disampaikan Pak Menko, ini hari-hari ke depan angkanya masih tinggi. Kenapa? Karena ini adalah masih dampak dari interaksi beberapa hari yang lalu. Ya, nah, jadi saat ini kita belum menyaksikan adanya pelandaian. Itu sebabnya bila saat ini kita di Jakarta menyaksikan kasus aktif itu angkanya sudah sampai 92.000 kasus aktif, kita berpotensi untuk sampai kepada 100.000 kasus. 100.000 kasus. Kalau sampai 100.000 kasus, pengalaman selama ini 30% sampai 40%, rata-rata 40% perlu perawatan. Dan kalau sampai 40% perlu perawatan, ini ada saudara-saudara kita. Kita ketika melihat 40% perawatan jangan membayangkan orang lain. Oh, ini nggak mungkin pada keluarga kita. Tidak, ini sangat mungkin. Siapapun bisa. Sambil menyaksikan ini, sesudah itu kemudian pergi berinteraksi, lalu terpapar, minggu depan akan merasakan tegangnya cari tempat. Dan ketika datang ke rumah sakit seperti tadi, IGD-nya penuh, antriannya panjang, oksigennya terbatas. Pada saat itu penyesalan tumbuh. Jangan kita termasuk yang menyesal. Baik, terima kasih Pak Anies Baswedan atas waktu dan informasinya. Jangan sampai kita menjadi warga yang menyesal. Memang menyetop COVID-19 ini bukanlah seperti menyetop air ya Pak ya. Ditutup udah langsung berhenti, tapi tidak, butuh kerjasama semua pihak, pemerintah dan juga masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Anies atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Selamat malam Pak Anies.